Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Wabillah. Wa ilallah. Wa ala Allah. Wa bisyafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Al-ayah sadaqallahul azim. Kapayunan guru agung pangarsa abah nyangakeun sembah pangabaktos panuhun simkuring diangkan jantan muridna. Ka para wakil talqin, guru-guru simkuring, sadaya hadirin, semua yang hadir di tempat ini, maaf saya lihat banyak tamu dari Malaysia, dari Singapura. Dan ini adalah kehendak Allah. Mereka tidak diundang oleh pangarsa abah. Mereka hadir di sini karena butuh dengan barokah. Mereka hadir di sini karena merasa butuh dengan sesuatu kebutuhan, perlu. Makanya bagi mereka Singapura, Suryalaya bukan jauh tapi dekat. Malaysia, Suryalaya tidak jauh tapi dekat. Karena banyak orang yang dekat tapi jauh. Itu memang ada dari nabinya. Ajaran Nabi Muhammad sampai ke pelosok, jangankan ke istana, ke sisi astana tepi. Tapi pamannya sendiri sampai kematiannya tidak berhak Rasulullah memberikan hidayah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka beruntunglah kita semua yang bisa hadir pada kesempatan ini. Bahwa kehadiran kita di sini bukan kehendak siapa-siapa, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semua ini adalah kehendak Allah. Seperti saya, subhanallah, tidak pernah sedikit pun saya kalau pergi dari Bandung datang ke sini ingin ditampilkan menjadi penceramah. Mungkin orang mengira bahwa saya datang ke sini, kata bapak saya tadi, ngundangnya juga lama, daftarnya harus 6 bulan. Karena memang kenyataannya begitu. Kata ditambah tadi mahal katanya. Kan sekarang banyak fitnah katanya, jujur mah mau balik matre katanya gitu. Tidak juta-juta mah tidak suka datang begitu kan. Nah, ini akan saya jawab di sini. Jawab jangan itu, Bu. Eta teh bener. Tuh mereka ngomong naon. Itu teh betul. Loh Pak Jujun jangan begitu, atau kalau begitu mah Pak Jujun teh tidak ikhlas. Subhanallah, saya tahu konsep ikhlas setelah ke Suryalaya. Dulu kalau ada orang ngomong, Pak Ketua DKM, saya mau nyumbang masjid, tolong ya jangan dibilangin sama orang lain, takut dianggap ria. Dulu mah asa bener we teh ngomong teh. Setelah ke Suryalaya saya tahu bahwa ria itu yang itu. Awas ya jangan dibilangin sama orang lain, takut disebut ria. Belum apa-apa sudah suudzon pada orang lain. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Orang mau mikir apakah kita ria, sombong, terserah. Yang penting kita lurus, tidak mau berpikir begitu. Justru sok ngomong, oh lah dua waktu salah kabar tuh abdi teh bisi ria, eta teh ria.
Sodakohna encan geus ngomong gitu. Seperti konsep ikhlas, saya tahu. Oh, ikhlas itu bukan pekerjaan mulut ya. Ternyata ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu rahasia saya dengan Allah. Ikhlas itu rahasia hati ibu dengan Allah. Ikhlas itu rahasia hati bapak dengan Allah. Saya tidak tahu bapak manggut-manggut ikhlas. Karena sekarang manggut-manggut bukan identik dengan setuju. Seperti geleng kepala sekarang bukan identik dengan tidak setuju. Sekarang banyak orang yang manggut-manggut sebenarnya hatinya ngedumel. Tapi tidak sedikit orang yang geleng kepala padahal hatinya setuju. Kata Pak Arif Ihwani, agree and disagreement. Jadi banyak orang yang setuju di dalam ketidaksetujuan. Makanya jangan orang tarekat jangan hanya melihat cangkangnya saja. Kalau cuma melihat cangkang ya seperti itu. Oleh karenanya hari ini kita berbahagia. Saya datang ke sini tidak mau tampil. Makanya tidak pernah saya kotret-kotret. Kalau saya memang disuruh tampil pasti saya siapkan. Ini saya ceramah di hadapan siapa? Di hadapan ibu-ibu saya masih berani teriak-teriak. Tapi di hadapan pangarsa abah, mohon maaf. Tapi ku sabab minantu sieun dipecat ku mitoha gitu tah. Ya terpaksa lah. Anggap ieu mah lauk buruk milu mijah, piritan milu enogan. Begitu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh saya bukan keluar dari mulut saya, tapi mudah-mudahan barokah karomah guru sampai pada saya. Amin. Sehingga saya bisa ngomong yang bermanfaat. Judul ceramah saya pada hari ini adalah kenapa saya ke Abah. Itu judulnya. Itu judul mendadak. Yang mau ngomong apa sih susah. Mengapa saya tiap 11-an kata Bapak tadi selalu hadir? Rektor IAIN saja melarang saya, tidak bisa. Menteri Agama melarang saya datang ke sini, tidak bisa. Sekasarna mah kieu atuh mun sekasarna, kalau leuwihan terserah. Kajian dipecat pegawai negeri, uing mah daripada 11-an teu ka dieu ai keur cager mah. Saya nih dosen IAIN, golongan 3C, sakedeung deui 3D. Tanyakeun ke Pak Arif, sabaraha gajihna? Lumayan. Gitu. Setiap 11-an saya datang ke sini. Pagi linggisik jeung nini-nini, palebah jeung cuek, jaba bau cuek, jaba bau nini-nini. Ah, teu naon lah. Da jujun oge teu seungit ieu. Gitu ya. Saya datang ke sini. Pertanyaannya, mengapa ke sini? Mengapa harus ke Abah? Kan banyak Pak Jujun pesantren kiai di Bandung juga. Yang orang-orang juga datang, bahkan kagum karena suasananya begitu hebat. Karena tempatnya begitu, wah pokoknya cocok lah yang disebut pesantren. Dibanding yang di Suryalaya, karek asup we tukang dagang wungkul, cenah gitu kan. Bahkan di dia manakib di ditu mah video inul. Iya kan, saya kalau lihat ke sini kan di sini yang Allahumma pangersap Bapak pembantu khusus diharap mah. PCD inul disetel. Itu yang unik kenapa saya ke Suryalaya. Eta mimitina. Katari ke Suryalaya teh. Di dia mah keur manakiban di ditu mah keur. Ini dia goyang inul tidak apa-apa. Pangarsa apa mengusir mereka? Tidak. Welcome, silakan. Begini hadirin. Banyak sekarang manusia yang sok tahu. Kita ini butuh petunjuk. Kita ini butuh yang menunjukkan. Kalau orang yang memberi petunjuk berarti orang yang sudah tahu arahnya, bahkan orang sana yang datang ke sini memberi petunjuk, namanya gaib itu. Cek bahasa orang mah mursyid atulah. Di dia ke Bandung jaraknya 60 kilo. Sebutnya kitu nyambungnya. Dari sini ke Bandung jaraknya 60. Dari sini ke Cianjur jaraknya 120 kilo. Oh 80. Ya. Ya salah setik mah jeung dulur ieu atuh Pak. Pak Ari protes 80 rajin berarti. Ke Bandung 80 kilo, ke Cianjur itu 120 kilo. Kalau tambah 60 lagi ya sebut habis ini protes deui, 140 kilo. Ada dua orang, yang satu mau ke Bandung, yang satu mau ke Cianjur. Dua-duanya tidak tahu Bandung, tidak tahu Cianjur. Pokoknya mah jelema hanyam kampung Panyamungan Dagring.
Teu nyaho ka ditu, teu nyaho ka dieu, pokona istuning belet teu apa, masih kene Kuper, can apa Bandung, can apa Cianjur. Dua-duanya berangkat, tapi ada bedanya. Yang ke Cianjur ada yang menunjukkan jalan, orang yang sudah tahu Cianjur karena memang dia juga orang Cianjur asalnya. Yang satu lagi ke Bandung berangkat sendirian tanpa ada yang menunjukkan. Cingrek nanya ke ibu, jawab kira-kira tereh ka Bandung, tereh ka Cianjur. Tereh ka Bandung, tereh ka Cianjur. Tereh ka Cianjur. Kenapa tereh ka Cianjur? Kenapa cepat ke Cianjur? Karena yang pergi ke Cianjur meskipun jauh jaraknya ada yang menunjukkan jalan, yang sudah tahu jalan, yang tidak perlu nanya-nanya, yang tidak akan kesasar. Tapi mereka yang ke Bandung tidak mau tahu jalan dan dia berani-berani berspekulasi, pergi sendiri, modalna nekat. Naon maksudna yang ke Bandung teh si Akang teh tah? Nyeta cenah hayang nyaho alun-alun teu pira. Di Bandung ti Tasik ka Bandung itu keinginannya hanya ingin tahu alun-alun. Karena sok tahu ceritanya dari Simpang 5 belok kanan. Simpang 5 belok kanan ke Jalan Suna ka ditu. Sampailah di Gasibu. Begitu lihat lapangan Gasibu, dia dengan yakin, dengan pede, dengan wah sombongnya, dengan sok taunya, dia nyatakan, alhamdulillah, jauh di jugjug angang di teang aing hayang alun-alun, tepi oge aing ka alun-alun. Da nu nganter teh ajan teh nyaho. Ih Gasibu ya alun-alun tah. Ieu teh alun-alun ieu teh. Tuh lapangna ge gede, Gasibu teh gede lapangna. Alun-alun disebut teh. Pek teh aya nu aerobik, heueuh bener di alun-alun sok aya nu lompatan, sok aya nu senam, heueuh. Sebelah sana ada yang sepak bola, heueuh bener ieu alun-alun, makin yakin alun-alun. Padahal mah lain. Padahal itu bukan alun-alun, itu mah Gasibu. Yang di depannya itu gedung sate, tempat gubernur ngantor. Oh ya oleh tuh saurang dielingan, diingatkan, ini mah bapak dari mana? Dari Tasik. Dan mau apa ke sini? Mau lihat alun-alun. Sudah ke alun-alun. Ini kan alun-alun. Bukan pak. Ini mah bukan alun-alun. Siapa bilang? Bukan. Ini mah Gasibu. Ah, ngobohong. Alun-alun. Maksa eta. Akhirnya ayo ikut saja saya. Dibawa saja ke alun-alun sebenarnya kaki dua deui. Papan jauh pada Gasibu ke alun-alun malin. Alun-alun mah jalan di Ponorogo, Gasibu mah jalan di Ponorogo, alun-alun mah jalan Asia Afrika. Akhirnya dibawalah ke jalan Asia Afrika. Tapi we tak ka Masjid Agung. Dihareupeun apa? Masjid Agung. Cek eta nu ngajak teh. Tah ieu alun-alun mah ngobohong, pembohong, pendusta. Kamu ini gimana menipu saya? Masa alun-alun begini? Mana lapangnya? Masa alun-alun begini? Masa di alun-alun ada bioskop? Masa di alun-alun ada pertokoan? Masa di alun-alun ada masjid? Mana? Tidak. Lapangnya mana? Depan di alun-alun Bandung mah teu aya lapang. Lapangna geus pinuku kemang. Boh kemang jadi, boh kemang nu lelempangan. Sebelah sana bioskop, sebelah sana masjid, sebelah sini kantor BRI yang bertingkat, sebelah sana King Center pertokoan. Saat kata saya, Anda mau percaya mau tidak, ini alun-alun. Bagi orang yang dia ahli menyelidik, ahli merasakan, ahli berpikir, tidak akan begitu saja menolak ataupun menerima. Dia tanya lagi beberapa orang, dia kaji lagi, oh ternyata benar alun-alun teh eta. Tah kitu kajujun oge loba nu ngomong nabat ka Suryalaya. Tuh loba kene pasantren anu leuwih. Nu geus puguh di Suryalaya mah nek saguna ngomong we. Cek kuring heueuh eta mah maneh mah ibarat nyaho Gasibu disebut alun-alun. Ari saya mah nyaho alun-alun, ah cek maneh ieu lain alun-alun, cek saya mah alun-alun. Sabab memang alun-alunna ieu. Mungkin ngerti ya maksud saya. Kahartos orang tarekat mah teu kudu loba teuing dipahamkeun dikoredaskeun teuing. Sakitu ge geus kapaham. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak datang ke sini? Karena kita ingin diakui oleh pangarsa Abah jadi muridnya. Beliau mursyidnya. Amin. Kita belajar thariqat yang selama ini oleh penjajah dibiaskan, dipisah-pisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Islam ti Nabi Muhammad teh bulan datang ke Indonesia jadi penyol. Kenapa penyol? Sebab dipenyolkan ku penjajah. Mal Islam ya Rasulullah. Dijawab ku Nabi Muhammad teh al-Islam, jadi rukun Islam. Koma itu baru koma. Mal iman ya Rasulullah. Apa itu iman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, ini iman, jadi rukun iman. Itu belum titik itu. Jadi kalau orang baru pandai membahas Islam dengan kitab fikihnya yang bertumpuk berlemari-lemari, jangan dulu bangga, itu baru sepertiga. Kemudian tambah lagi tauhidnya, imannya dengan kitab-kitab tauhidnya numpuk 2 kamar, 3 kamar, 1 rumah. Jangan dulu sombong, itu baru 2. Belum koma itu, belum titik baru koma. Sahabat bertanya lagi, mal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita ibadah seperti kita beribadah pada Allah, seperti kita melihat Allah. Meskipun Allah secara lahiriah, secara zahir tidak nampak kelihatan oleh kita, ingatlah bahwa Allah selalu melihat kita pada setiap saat. Apa itu ihsan? Ihsan teh ibu, diri kita merasa terus ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hilang dari bangsa ini. Karena tidak ada pengurusannya. Masjid ini kalau tidak diurus, ada bangunannya tapi tidak diurus. Subhanallah, tidak bisa digunakan. Makanya sudah diberikan alat untuk mengurus 3 itu. Islam diurus oleh ilmu fikih, iman diurus oleh ilmu tauhid, ihsan diurus oleh ilmu tasawuf. Ketika ketemu fikih, maka kita ketemu dengan mazhab. Ketika ngomong tentang tauhid, maka kita ketemu dengan firqah. Maka ketika kita ngomong tentang tasawuf, kita akan bertemu dengan torikot di dalamnya. Jadi rasa, ya orang mah ngomong lagi karek sakil, wah sing kapetik hasilna, sing kaala buahna. Gitunya. Sing kapetik hasilna, sing kaala can tepi teh terus hakan. Apa ya? Ambil hasilnya, ambil buahnya, baru disimpan. Nggak, kita belum selesai, lanjutkan dan makan. Makanlah. Namun semecai petik hasilnya ala buah. Nah, baru sampai ada hasil, kita nanam pohon, berbuah, kemudian dia petik, kita simpan. Percuma disimpan. Ngurus tomat dialus-alus, pakai pupuk, pakai pestisida, hamanya diberantas, udah jadi tomatnya, merah. Apelnya merah. Ho ho ho, sungguh pilu. Nah itu ya, tragedi buah apel ya. Jadi nyanyi itu bisanya. Itu ada tragedi buah apel itu. Apelnya ranum merah. Kita mengagumi apel itu, kita mengagumi tomat itu, kita mengagumi durian itu, umpamanya apa saja. Walah eta tomat sudah bagus, besar, merah, enak ya pasti itu tomat. Tapi ditempo wungku. Cuma dilihat saja, hanya ditatap saja. Enak ya tomat tuh, pasti enak. Udah makan belum Pak? Belum, karena nahan. Meakeun duit melak, menghabiskan uang memberantas hamanya, terus dipiara, dipelihara sampai dipetik hasilnya. Tapi kenapa tidak dimakan? Qurannya dihafal, bukan hanya dihafal, dilantunkan dengan suara yang bagus seperti Kang Abdul Aziz tadi. Alhamdulillah. Beliau ketemu dengan saya, ngobrol, alhamdulillah. Sekarang menjadi ikhwan thariqah Qadiyah Naqsyabandiyah. Amin. Qori internasional. Pantes ngaji di dia. Ieu teh radio teh tepi ka Garut ieu teh. Diteun ke Simkuring mah radio Inayah teh alhamdulillah bisa menjembatani orang-orang kampung saya yang tidak bisa manakib ke sini. Mereka sekarang sedang nangkring di Garut di radio. Jadi lamun anu ngajina goreng patut, kadengeun kurang Garut teh teh. Tetep we Surya Laya nu goreng mah. Jangan kita berbicara secara lahir saja. Oh, dina torekat mah, batur mah can ngartieun.
Mari kita kurangi dosa-dosa supaya orang tidak bikin fitnah pada kita. Dialunkan ya seperti baca Quran. Itu kan enak yang tadi sok. Syekh Mutawalli tate lagamna teh nu tadi teh. Nikmat kedengarannya. Boro-boro ngan ukur kiai juara Kiai Haji Ahmad Syahid insyaallah mun ngadengukeunana pasti umut-umutan. Cenah gitu. Coba lamun jujun nu ngajina jaba peura jaba goreng. Jujun. Dengekeun ku kiai di Garut. Allah, ya naon paburan tak kieu cenah ngaji teh. Penting ini menutup hal-hal yang begitu. Kita tidak boleh memicingkan mata dengan itu. Jangan menganggap sepele omongan-omongan orang itu. Kalau kita betul-betul mau menjadi uswah, Nabi Muhammad itu susah dicari kelemahannya. Dicari akhlaknya susah, kelemahannya mana? Kalau kita ngaku uswatun hasanah tapi tidak kelemahannya masih nampak, mari kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita ini. Supaya betul-betul jadi uswah itu jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah segalanya. Ya. Qur'annya dibaca, dientekikan. Kang Aziz bikin pesantren di Kawali, pondok pesantren Quran Singandaru. Ngaji ka ditu. Kitabna dipelajari, ditumpukan sagudang, tapi tadi asaan hiji acan, tidak dirasakan satu ayat pun. Buat apa? Seperti orang teriak-teriak, ini hadis sahih, ini hadis sahih, ini hadis sahih. Lain bukan untuk diomongkan hadis sahih itu. Buat apa Anda ngomong hadis sahih 1000 hadis hafal, tapi tidak ada yang diamalkan satupun. Mendingan hadis dhaif satu tapi diamalkan. Di Suryalaya ini kita bukan belajar memberi makan kepala, bukan. Memberi makan kepala jangan di sini. Tidak mesti di sini. Kalau memang Anda tidak percaya dengan lembaga pendidikan di sini. Kalau Pak Ikhwan terpercaya ke IAILM gening, buktinya mahasiswa IAILM saeutik. Mata kitu kita percaya meureun. Padahal mah bere kepercayaan. Kuliah kan di IAILM, Ikhwan teh anakna teh engke dituntut aparat rektorat dan semuanya untuk memperbaiki kinerja sebab mahasiswa makin banyak. Gitu kan? Oh, kalau Anda tidak percaya silakan mau mengisi ilmu mah di luar. Di sini bukan tempatnya mengisi kepala, tapi Suryalaya bagaimana isi kepala itu diturunkan ke bawah sedikit ke kolbu kita. Ka hate urang. Ai salat ceuk pikih mah da geus balener. Bakal loba kiai nerangkeun, 1, 2, 3, wah rukunna ge diterangkeun. Dicontohan malahan mah Allahu Akbar. Bacaannya fasih, Allahu Akbaru kabira, alhamdulillahi katsira. Tanya, sudah nikmatkah kita sholat? Pertanyaannya harus dilaksanakan, diteruskan. Sudah nikmatkah kita sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan jujun saya teuing. Ai adan Mekah kumaha Pak Haji adan Mekah? Adan Mekah mah kieu ya. Sugan tiasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugan mirip. Ari adan masjid leutik teh sisi kampung teh geuning nu aki-aki adana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, adan Suryalaya mah kenapa kapatoha teu tiasa nurutan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suryalaya has malmangi di batur lah tuh. Alhamdulillah. Coba. Begitu mendengar azan, Allahu Akbar. Sudahkah ibu-ibu nikmat mendengar suara azan itu? Kenikmatan itu kemudian diaplikasikan dalam tindakan. Langkahkan kaki, ayunkan tangan sambil menikmati suara azan, pergi ke masjid. Bahkan di Suryalaya diajarkan oleh guru kita tidak pergi setelah mendengar azan, tapi kita sudah siap duduk di tempat sujud ketika azan belum dikumandangkan. Eta bedana teh di dieu mah. Ai baheula mah sim kuring mal disebutkan di mana-mana. Ieu mah sim kuring memang ka Suryalaya baheula. Adan teh, geus adan teh sholawat heula.
Iya tukang sholawat oge, beti budak oge, tukang sholawat oge. Nungguan ajengan datang ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ditempo jam geus lila eta ti adan ajengan can datang wae. Kan ditompokeun kana janela Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul was. Kenapa? Kita menunggu imam belum datang, Pak. Itu dulu. Saya ini. Oh, sekarang masih ya yang begitu ya? Masih banyak yang begitu ya? Oh, saya pikir udah hilang ya. Oh, Cilegon. Allah, ketika ditanya, sedang apa kamu? Itu Pak, selamat nunggu imam. Nunggu imam, kumaha imam napae? Bagaimana kalau imamnya mati? Tidak datang ke masjid, rugi yang duluan ke masjid. Atau menunggu orang yang sholat sunat. Tungguan, geus sholat sunat sebelah dinya, rek naik teh, rek komat dit sage ku imam. Ulah waka, tuh anu sholat sunat. Beres sholat sunat tol jol nu kaberangan. Rek sholat sunat deui, rek komat. Ulah waka, tuh ke sholat sunat. Rek iraha komat nah tuh. Kapan komatnya? Kok nunggu yang telat? Jangan begitu. Makanya saya pertama masuk ke Ciceri saja malu. Saya kan biasa begitu azan biasa, lengle, terus wudu. Begitu kan jero, sudah ketinggalan saya 1 rakaat. Ternyata guru kita mengajarkan kita sudah harus siap menghadap Allah sebelum waktu itu datang, menunjukkan betapa kita siap tatap muka, betapa siap kita menghadap kepada Allah, betapa kita ridho dan ikhlas tunduk akan aturan Allah. Dibuktikan ku kalakuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mangawe taroskan, silakan aja tanyakan. Jangan-jangan kita yang termasuk golongan itu. Sesungguhnya orang munafik itu, dia berniat menipu Allah, padahal sebenarnya bukan Allah yang ditipu, tapi dialah sendiri yang tertipu. Apabila dia dipanggil untuk menunaikan salat, qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia dipanggil untuk salat, maka dia berkeluh kesah, santai, lalai, cek urang Garut mah kusal-kusal. Maaf, di Malaysia nggak ada kusal-kusal, Pak. Di Singapura nggak ada ya? Lalai. Kenapa mereka lalai? Ngadenge adan kaden amek keur nonton film ngong adan. Alah gelo kerame-rame adan. Astagfirullah. Tapi kaya nu kitu subhanallah, ala gelo cek rame-rame adan. Itu menyebut gelo kan adan, kan adan. Salatu khairu minan naum. Salakina erek ini ditewak. Lah bapak teh salat gitu naon-naon. Banyak sekarang yang begitu, mudah-mudahan ibu-ibu ikhwan para akhwat thariqah dan syabila jangan begitu. Kalau sudah jadi kesini, sudah menjadi harus jadi pendorong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu, sholat Pak, ke masjid. Hujan mah, nih payungnya. Licin mah jalannya, nih tongkatnya. Mah, itu mah, aduh malam ini, gelap. Ini baterainya. Nih lampunya, begitu. Mulai masalah kira ke masjid, kadang dikep. Atuh rek irah tepi, nah. Siga balap sapedah teh ya. Batur mah net ari ini manehna mah kadang ditempel aja ning ku awewena bakat ku seungit nih kamu ngelepas. Kenapa mereka seperti itu? Wala yadhkuruna Allah illa qalila.
munafik itu dipanggil sholat juga dia lalai. Kenapa? Dan dia zikirnya sedikit. Zikirnya sedikit. Kenapa zikir sedikit? Sebab zikirnya dihitung nasungut. Karena zikirnya hanya mengandalkan bibir. Ya sedikit. Zikirnya cuma di masjid. Keluar dari masjid sudah tidak zikir lagi. Pasok dikir, osok. Ira'a. Gak sholat dikir. Aikir macul sok dikir. Tara. Ya, kok begitu? Siapa yang menyuruh berhenti berzikir? Allah menyuruh kita tidak boleh berhenti berzikir sampai nyawa keluar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Itu teh syarat urut ulul albab. Ulul albab itu yang sering disebutkan para ilmuwan. Kata saya pernah teriak di IAIN, saya bilang ilmuwan yang berzikirlah itu yang disebut ulul albab. Yang tidak berzikir bukan ulul albab. Makanya syarat jadi ilmuwan bukan mikir dulu yang sebenarnya, tapi zikir dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang disebut ulama itu orang yang berzikir ketika dia berdiri, duduk ataupun berbaring, dan dia baru proses berpikirnya mulai. Ari mikir teu make dikir mah ngaco. Matak saeutik ilmuwan ilmu segudang di batok kepala, tetapi tidak pernah memberi warna pada kehidupan dan akhlaknya. Kenapa? Karena ilmunya di atas didahulukan, tapi zikirnya dikebelakangkan. Ilmu nu diamalkan, amal anu asup kana akal. Itulah muncul salancar nama. Ilmu tanpa amal omong kosong. Alfiah nasira jamul ditamul eueuh nanaonan. Oh, yang pinter mah belum tentu selamat. Adakah jaminan orang pandai itu masuk surga? Tidak ada dalam Quran jaminan orang pandai masuk surga. Tapi adakah jaminan orang yang berzikir masuk surga? Oh, itu mah setiap ayat juga menyebut begitu. Jadi ibu tong khawatir ibu bodoh ge otak upamana, mama dah bodoh, mending keneh bodoh tapi gede amal. Daripada nu pinter tadi amalkan hiji acan elmuna. Ngan mun cicing dina kabodohan, jangan pelihara kebodohan. Fardu ain ibu mencari ilmu, bisa dan tidak nomor 2. Gitu ya, Bu ya? Ya. Bagaimana tuh Pak Jojun? Kan tidak berzikir tidak boleh berhenti. Ini yang diajarkan di sini. Ini kenapa kita harus ke Abah? Kenapa saya bukan kita? Saya belum tidak mengajak orang lain. Kenapa saya ke Abah? Karena di Pondok Pesantren Suryalaya saya menemukan satu, bahwa zikir itu bisa dibawa kemana-mana. Di WC bari dikir. Ay asup ka WC na dikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ari keur nagog teh dikir. Kumaha lamun paeh keur nagog? Ay bade tuang ibu mah bismillah. Ay sabada tuang alhamdulillah. Ari nuju tuang. Jawaban orang Pondok Pesantren Suryalaya geus lain seuri deui. Khofi. Itu jawaban asing tegas. Bade tuang maca naon, Bu? Bismillah. Khofina aya tetep. Bada tuang maca naon? Ai nuju tuang? Gitu. Ini yang membedakan Suryalaya. Harus ada dong bedanya. Kemanapun ku ingat padamu, ka Gusti Allah teh di mana wae. Dimanapun ku ingat padamu, ka Gusti Allah teh di mana wae. Di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Ka Gusti matak dicai ilahi anta waridaka atini mahabbataka wa ma'rifatak lain. Heuy eta ilahi anta maksudi. Lamun ku grup ngeun nasi daria mah baheula sok dilagukeun. Ilahi anta maqsudi, ilahi anta matlubi. Urang mah dilagukeun, dipraktekkeun. Makanya ada di Garut. Cenah abdi ge bade ka Suryalaya, cenah hoyong ieu hoyong maju cenah dagang, montong cenah. Astagfirullahaladzim, aya di Garut.
Mohon doa restu Ibu, saya juga mungkin belum sowan ke Pangarsa Abah. Hari Sabtu kemarin kita mulai menggali tempat manakib karena sudah tidak cukup, tidak muat. Kita mau bikin 3 lantai untuk tempat manakib di kampung saya di Garut, Bu. Doakeun. Sing lancar parantos unjukan ka Pangarsa Abah, saur Pangarsa Abah 3 kali. Lancar. Matak semangat kuring. Gitu ya. Subhanallah. Terus 1200 langkung nu manakib. Terus tercekap. Terus pagala bisi jadi fitnah, ari teu buru-buru dibangun teh. Lalaki jeung awewe geus meulai ngahiji. Dia tangna ti Suryalaya mah di teangan wae. Mun di batur mah ngahiji kitu mah diomongkeun. Di Suryalaya mah mun ngahiji kitu teh diomongkeun pasti tuh di Suryalaya mah tempo. Matak bapak-bapak tong diuk dihanap, naik ka luhur. Bisi jadi fitnah teh. Batur mah di teteangan. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ah, keterlaluan. Sakitu. Saeutik oge di jauh mah di teangan. Wah, Suryalaya modal dikir urang tarik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Da eunyeul atuh damadel. Ai di Garut mah harita 10.000 jelema leuwih. Pangarsa guru urang Garut. Para ulama soleh, pangarsa Pak Profesor Musyaddad ngantunkeun zikir la ilaha 1000 kali. Oh, ilah ganeng sama dok bakat kuloba, da teu ganeng teu ngomong. Tapi lamun ti Suryalaya mah ngomong, omongkeun teh. Makanya macam ieu teh naon dikir tarik cenah Allah mah torek. Da maneh mah dikirna jang Allah bet bodoh, da urang mah dikir mah jang urang linjang Allah. Kapan begitu? Oh, jangan keras-keras katanya kan Allah itu tidak tuli. Loh, kok Anda dikir buat Allah? Emang Allah butuh gitu dikir Anda? Da urang mah dikir teh lain jang batur, lain jang sasaha. Lain jang Allah, jang urang. Anda mau lupa pada Allah, kumaha maneh? Anda mau ingat pada Allah, kumaha maneh? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Rek kafir jig teh teuing aing mah nganak-nganak miskin gara-gara maneh kafir, kitu cek Allah teh. Mau taat pun silakan, tidak mendadak saya kaya karena kamu taat. Makanya zikir kita mau keras, mau pelan, mau khafi, mau jahar, itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Lamun anu ngomong gitu, jangan keras-keras, Allah makan tidak tuli. Berarti dia sudah niat zikirnya untuk Allah. Awas, ini makanya kudu rada isegkeun ka jero. Sedekah jero, jangan hanya di luar. Nah, alhamdulillah kita di WC zik, kita mandi zik, kita belajar zik, kita di sawah sambil zik. Zikir di sawah teh. Macul aing ngulangkeun, hate mah tong poho Kang. Sabab lamun dikir lamun di sawah nampolan, lamun di sawah macul barijeng hatena teh poho ka Allah, moal nampolan watas batur. Tidak akan mengambil hak orang. Kenapa? Karena menyangkulnya sambil zikir. Di wasawah naga tetap pada data, pada koridor ilahi anta. Di sawah di mana silakan. Ilahi anta maksudi. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir rahayasir alladzi irtahala ilaihi huwa alladzi irtahala minhu walakin irhal minal aqwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Janganlah Anda berjalan dari makhluk menuju makhluk. Bade naon akang, bade dama. Buat apa kerja? Buat dapat gaji. Buat apa gaji? Buat makan. Buat apa makan? Buat tenaga. Buat apa tenaga? Buat makan. Buat kerja. Buat apa kerja? Buat dapat uang. Buat apa uang? Buat makan. Terus saya muter. Atuh sabaraha ribu ton sejak kita lahir sampai sekarang yang hanya menjadi kotoran makanannya kita makan. Walakin irhal minal akwani ilal mukawin. Tapi berjalanlah Anda dari makhluk menuju kepada yang menciptakan makhluk. Badai tuang teh urang torekat mah jamaah de bapak ikhwan torekat mah kudu jadi contoh. Batur oge sami ngan urang kudu leuwih nyontohan. Lain sadar belawak tapi barijeng doana. Allahumma barik lana fi ma razaq wa qina adzab belawak am sing beak
Saya suka dengar dari pengersa bapak katanya suka bicara, kalau makan itu habiskan. Beakeun. Ari ngalaan kuat kaloba numpuk. Dibeakeun henteu. Habiskan. Mun manakim sapoba teh geuring sanes di dieu ieu di ditu, lain di Tengkuring gua di mana we kana? Garut. Yo di Garut lah. Mun ngalaan sangu teh paloba-loba. Dagingna batur opat, ieu batur hiji opat. Di ruang sawareh. Mangga wae ari saep mah, sae berarti boga gelar. Mana naon boga gelar baru jeung piringna ge bawa teh jadi masalah. Ngan meureun aya gelar saeutik RW 06 Perwong. Sakitu wungkul meureun gelarna teh. Yang penting habis. Sebab kalau Anda ngambil nasi banyak tidak dihabiskan, berarti kualitas Anda satu. Begitu nyokot sangu, nafsu nu dikedepankan. Allah sieun beakeun batur jadi dia nafsu lagi. Belajar thariqat, belajar mengendalikan nafsu. Subhanallah. Itu Bu. Alhamdulillah. Mau masuk ke WC zikir, sedang di WC-nya zikir. Maot teh urang teh. Di mana maot? Kumaha maot? Ini. Makanya Allah berfirman tegas dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah Bapak Ibu kita semua kepada Allah sampai datang al-yaqin. Naon aya al-yaqin eta ayat hartina al-maut. Beribadahlah kita semua sampai mati. Sampai mati ya Bu ya ibadah teh ternyata ya. Ibadah naon tapi kapaeh teh naon? Lain salat lain zakat, dakwah jelema zakat, mayar zakat terus maot, jarang. Keur salat maot jarang, sampai mati itu sampai di kerongkongan nyawa masih ada. Keluar belum. Beribadah mau salat belum sudah tidak bisa apa-apa. Mau zakat sudah tidak bisa ngomong. Mau salat sudah tidak bisa berdiri. Di situ kita masih diperintah untuk ibadah. Tapi ibadah apa? Karena sholat sudah tidak bisa berdiri, zakat sudah tidak bisa memberikan tangan, harta dengan tangan, ngomong saja sudah tidak bisa, yang hadir di sekeliling saja sudah tidak tahu siapa. Kerongkongan masih ada di sini, nyawa di situ tidak boleh berhenti beribadah. Kalau ada yang berhenti beribadah, celaka. Tapi ibadah apa? Ini ibadahnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan anak kecuali yang sudah datang. Bahasanya juga pakai fi'il madi, ata. Ata itu telah. Berarti kalau telah ti ayana balikna. Bukan nanti kembalinya, ada yang meninggal sudah kembali. Bukan itu kembali, mak sekarang kembali itu. Kapan? Ya sekarang. Supaya nanti sudah datang. Sudah. Kalau sudah itu berarti telah dilakukan. Kapan dilakukan oleh kita? Sekarang. Mana kembali? Ini kembali. Ketika hati ibu berzikir pada Allah, berarti hati kita sedang kembali. Jadi lain paeh balik mah. Sekarang kembali itu meninggallah kita illa man atallaha biqalbin salim. Menemui Allah bukan dengan berjalan kaki, menemui Allah bukan dengan ayunan tangan, menemui Allah bukan dengan teriakan, tapi menemui Allah, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati datang ke Allah paling ku awak. Kalau mau tahu mah bagaimana thariqat inti ajarannya segala rupanya, datang saja ya ke pusatnya. Kitu nyabunya omatnya. Kenapa? Survei membuktikan dodel yang mengotori air itu adalah di jalan menuju ke tempat-tempat orang memanfaatkan air. Piadeg aya Cikapunung tadi handapna teh geura tingali di Cikapunung di piadeg. Subhanallah koneng kotor. Kenapa kotor? Bangkai aya, maaf, kotoran banyak, yang kencing di jalan banyak. Tapi coba teangan atuh, kalau mau tahu apakah jernih tidaknya, jangan lihat sungai di kota itu, coba pergi ke sumbernya.
di sumbernya ternyata bening, bersih, hebat, cekas. Subhanallah. Tadi kotoran anak teh biasa nama di jalan. Modal ibu ditanya torekat teh nyaho ngajawab. Manawi pangarsa Abah mengajak pada kita, mari kita beramal sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing. Si anu naroskeun, ulah anu nanya kieu, nyebutna ge geus salah kene atuh torekat Qadariyah. Bukan Qadariyah atuh. Kadang ku kiai make diseungseurikeun Thariqat Qadiriyah. Naon cenah? Sabab lamun Qadariyah mah menjadi aliran di dalam Islam, firqah Qadiriyah. Kadituna teh naon? Nak shin gede atuh. Naqsyabandiyah. Naon cenah? Gitu. Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Allah. Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Pek amalkeun nya keur ngahontal kahadean, keur ngajauhan kagorengan, anu ngeunaan jasad utama, nu sok dirungrung ku pangujuk nafsu, digoda ku pangdaya. Kitu Pak Sultan Bih teh. Sesuai dengan kapasitas kita. Lamun aya nu nanyakeun, dupi pendiri tarekat Qadiriyah mah saha? Ulah dijawab teh nyaho mah. Upami pendiri tarekat saha? Terus dijawab sageunana, kayak jadi sipi omongeun. Tos we. Sumberna aya di dieu seueur para wakil talqin, mata ku Abah diangkat janten wakil da panginten. Subhanallah, parantos manawi tapi orang naroskeun ka para wakil talqin. Aya di Bandung para ilmuwan, bade Profesor Ahmad Tafsir, bade Profesor Juai Aspraja, bade Pak Arif Ikhwani, bade siakan tanyakan eta mah levelna bisa aya jelema anu tukang ngagunakeun sirah jeung filsafat nu kaditu sok sina kaditu. Lamun bade nu ngarasakeun no kumaha ieu tasawuf anu taraskeun Quran hadisna kumaha, oh pangarsa jengan jejen pun bapa ge makinten moal boleh. Insyaallah sok sanaos niat Abah mah tidak pernah Abah mah mengajak kita untuk beradu ilmu, tidak boleh. Ilmu mah keur diadukeun sareng Abah oge. Keur diamal. Makanya kita mulai dengan diri kita. Jadi jangan terlalu bersemangat. Saya ingat kemarin lagi ada ketua yayasan Kabupaten Garut, Pak Iskandar. Kita tidak terlalu bersemangat menyebarkan Thariqat Qadiriyah. Tidak perlu semangat. Teu kudu newakan sireum. Saya angkat di sini nih karena itu pimpinan saya di Garut. Teu kudu newakan sireum, tidak usah ngambil semut satu-satu, percuma beak waktu. Da sireum mah teu dicokot sireum nage, dicokot sayang nage, bubar. Tapi bagaimana caranya? Nyimpen gula saja. Naon cenah Bu? Ulah newakan sireum, lebar waktu, mending urang neuneun. Lamun gula diteuneun sireum namprong moal. Ayeuna ditewakan tapi dicocokan bakal daek moal. Tah gitu. Pangarsa Abah mengajarkan pada kita selalu memberikan gula, menyimpan gula sehingga semut datang. Dan kitalah semut-semut yang haus dengan kasih sayang, haus dengan nilai keimanan, haus dengan merindukan ketemu dengan Rabb melalui pangarsa guru kita, mursyid kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.